Namanya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, tapi lebih dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dari pihak ibu, yaitu Siti Aminah. Rasulullah sendiri sering memanggil Sa'ad dengan sebutan paman. "Ini dia pamanku, adakah di antara kalian yang memiliki paman seperti dia?" ujar Rasulullah saat menyambut kedatangan Sa'ad. Sa'ad memeluk Islam ketika usianya baru 17 tahun. Saat jiwa mudanya sedang bergejolak, dia justru menemukan ketenangan dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah, bukan berarti keislamannya tanpa rintangan. Ternyata rintangan yang dihadapinya datang dari ibunya sendiri. Saat mengetahui Sa'ad berpindah keyakinan, maka sang ibu pun melakukan mogok makan dan minum. Dia tahu Sa'ad adalah anak yang sangat bening hatinya dan juga berbakti. Dia tidak pernah berbuat jahat pada siapapun, tidak pernah dendam, bahkan berniat untuk menyakiti orang lain pun tidak. Saat tidak berpengaruh dengan ancaman ibunya, dia tetap membujuk sang ibu agar mau makan dan minum. Nyatanya sang ibu tidak mau menerima tawaran makan dan minumnya yang disediakan Sa'ad, hingga tubuhnya menjadi lemas dan lemah. Sa'ad yang berhati lembut tentu merasa sedih, tapi keimanan pada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. "Wahai ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan keyakinanku ini. Sekarang terserah ibu saja mau makan atau tidak," ujar Sa'ad dengan santun kepada ibunya. Sang ibu memikirkan kata-kata Sa'ad anaknya, dan akhirnya menyerahlah ibu tersebut. Sang ibu memikirkan kata-kata Sa'ad dan akhirnya ia menyerah. Keteguhan iman dan kebeningan hati Sa'ad ini membuat doanya makbul. Pernah suatu hari Sa'ad melihat seorang laki-laki mencari 3 orang sahabat Nabi yang mulia. Mereka adalah Ali, Tolha, dan Zubair. "Berhentilah, atau aku akan mendoakan keburukan untukmu," tegur Sa'ad. Sayang, laki-laki itu malah mencibir dan tidak menghiraukan Sa'ad. "Apa kamu mengancamku? Lagakmu seperti seorang nabi saja." Tak berapa lama terlihat seekor unta yang berlari kencang. Unta itu terus berlari dan seperti sedang mencari sesuatu. Hewan yang tidak biasa dikendalikan itu terus bergerak dan akhirnya menendang kaki laki-laki tadi. Tak hanya menabrak unta itu, menginjak-injak orang itu sampai tewas. Sa'ad juga dikenal sebagai seorang yang selalu bersikap baik pada sesama kaum muslim. Dia pernah mengatakan bahwa hatinya tidak pernah merasakan dendam ataupun berniat jahat pada sesama muslim. Pantas kalau Rasulullah mengatakan bahwa Sa'ad adalah penghuni surga, karena seperti itulah hati dari penghuni surga, bersih dari iri, dengki, serta dendam. Saat itu, untuk menundukkan wilayah Persia, ratusan bahkan ribuan tentara kaum muslimin sudah gugur, tapi kekuatan kerajaan Persia belum bisa ditumbangkan. Karena itulah Umar ibn Khattab memutuskan untuk turun memimpin pasukan dan menitipkan pemerintahan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di tengah perjalanan, atas usul Abdurrahman bin Auf meminta agar khalifah kembali ke Madinah karena kondisi akan lebih berbahaya jika ternyata khalifah sampai celaka di tengah medan perang. Para sahabat yang lain sepakat dengan usul Abdurrahman bin Auf. Khalifah pun tidak bisa menolak keputusan para sahabat. Dia lalu memanggil Ali bin Abi Thalib
dan mengumpulkan para sahabat yang ada untuk bermusyawarah. Lalu siapakah yang pantas menjadi panglima perang? Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukankah dia orang yang tepat dengan seluruh kemuliaan yang ada pada dirinya? Khalifah Umar setuju dengan usulan itu. Ya, Sa'ad adalah orang yang tepat. Bukankah Sa'ad adalah orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah? Jika Sa'ad berdoa agar kaum mukminin mendapat kemenangan, insya Allah akan terwujud. Sa'ad adalah orang yang suci lahir dan batin. Sa'ad memakan makanan yang halal, kata-katanya bersih, hatinya bening. Bukankah itu modal untuk mendapatkan pertolongan Allah? Satu lagi, Sa'ad juga selalu ada di setiap peperangan bersama Rasulullah. Itu adalah bekal yang cukup bagi Sa'ad dalam memimpin pasukan umat Islam dalam menghadapi musuh. Sa'ad pun berangkat bersama 30.000 pasukan yang hanya bersenjatakan pedang, tombak dan panah. Mereka bertugas mengalahkan 100.000 pasukan Persia yang sudah sangat terlatih. Jika dilihat dari jumlah pastinya, pasukan umat Islam kalahlah besar. Tapi berbekal iman dan keyakinan akan pertolongan Allah, mereka terus bersemangat maju ke medan perang. Dan sekarang dua pasukan sudah saling berhadapan. Sesuai arahan Khalifah, Sa'ad mengirim beberapa orang untuk menyeru Rustum, panglima tentara Persia, agar beriman kepada Allah. Namun nyatanya para utusan kembali dengan membawa penolakan dari Rustum. Artinya pihak Persia lebih memilih berperang daripada beriman. Sa'ad pun menangis, bukan karena rasa takut dan khawatir akan kekalahan, tapi karena saat itu dirinya sedang diuji dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dalam kondisi payah seperti itu, jangankan untuk menunggang kuda, untuk duduk saja Sa'ad sudah sangat merasa tersiksa. Tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas namanya jika menyerah pada sakit. Saat itu juga dia berdiri dan berpidato di hadapan pasukan Islam. Setelah menyampaikan pidato yang berhasil menaikkan semangat pasukan saat melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah selesai sholat, Sa'ad kembali berdiri menghadapi pasukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita segera menuju pada keberkahan yang dijanjikan Allah. Pertempuran di Qadisiyah hari itu terjadi dengan sangat sengit. Pasukan Islam dengan semangat penuh menghadapi pasukan Persia yang matang dengan persiapan dan persenjataan. Saat tidak menunjukkan rasa sakit yang dideritanya, dia terus mengatur pergerakan musuh dari tendanya, dan atas izin Allah pasukan umat Islam mendapat kemenangan yang gemilang. Pasukan Persia yang terpecah belah melarikan diri. Sebagian menuju kota Madain. Sa'ad pun mengarahkan pasukan ke Madain dan mempersiapkan pertempuran besar lainnya. Karena di Madain sisa-sisa pasukan Persia berkumpul dan jumlah mereka terus bertambah. Ada satu lagi ujian besar yang harus dihadapi Sa'ad dan pasukannya. Bukan rasa sakit, tapi sungai Tigris yang seolah menjadi benteng bagi pasukan Persia di Madain. Apa yang dilakukan Sa'ad? Apakah Sa'ad memilih menunggu di luar Madain atau menyeberangi sungai Tigris yang berarus kencang? Sa'ad memilih untuk menyeberang, maka dia pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan persiapan penyeberangan. Pertama, memilih daerah sungai yang airnya termasuk dangkal. Yang kedua, mengirim 2 kompi pasukan sebagai pengaman di seberang sungai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik penolong. Ucapkanlah itu saat menyeberang. Pesan Sa'ad menguatkan pasukannya. Dan benar saja, pasukannya sukses menyeberangi sungai Tigris, bahkan
Menurut ahli sejarah, itu disebut sebagai taktik yang cerdas dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan menyeberangi sungai dengan gagah berani, bagai sedang berjalan di daratan saja. Mereka sampai ke seberangan sungai tersebut tanpa merasa kelelahan. Setelah berhasil menundukkan kota Madain, istana Kisrah pun berhasil dikuasai. Hal ini berarti kekuatan adidaya Persia berhasil ditumbangkan oleh umat Islam. Sa'ad pun ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagai gubernur Irak. Sekali lagi Sa'ad menunjukkan kecerdasannya dan kecemerlangannya dengan berhasil membangun kota Kufah. Sayangnya, ada juga orang-orang dari Irak yang tidak menyukainya. Mereka memfitnah dan mengadukan Sa'ad pada khalifah. Ketika mendengar tuduhan rakyat Irak, Sa'ad tidak sama sekali marah. Bahkan dia malah tertawa. Mau tahu kalian apa tuduhan yang diterima Sa'ad? Dia disebut tidak sholat dengan baik. Ketika menjelaskan di hadapan khalifah, Sa'ad hanya berujar, "Demi Allah, sholat yang aku lakukan seperti sholatnya Rasulullah, memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir." Khalifah pun menerima semua itu sebagai ketidaksukaan dari segelintir rakyat Irak. Karena itulah Khalifah kembali memberi mandat pada Sa'ad untuk memimpin Irak. Kali ini Sa'ad menolak perintah Khalifah, bukan karena dia tidak taat, tapi karena dia tidak mau kembali pada kaum yang menuduhnya sholat dengan tidak baik. Sa'ad lebih memilih tinggal di Madinah dan diizinkan oleh Khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai usia yang panjang. Beberapa riwayat menyebutkan sampai lebih dari 80 tahun. Sa'ad pun menyaksikan masa-masa perpecahan terjadi pada umat Islam. Sama seperti pendahulunya, Sa'ad memilih tidak berpihak karena tidak ingin menumpahkan darah sesama umat Islam. Sa'ad pun berpulang ke rahmatullah dengan segala kebaikan dan kemuliaannya. Menjelang detik-detik terakhirnya, Sa'ad meminta kepada anaknya untuk mengeluarkan sebuah kain yang lusuh. Kelak kain itulah yang ingin dipakainya sebagai kain kafan. Kain ini kupakai saat menghadapi orang-orang musyrik di medan Badar. Kain ini sengaja kusimpan untuk hari ini. Jasad pahlawan Qadisiyah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya dimakamkan di Baqi, berdekatan dengan rekan-rekannya seperjuangan dulu yang sudah mendahuluinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang meninggal terakhir dari kalangan muhajirin.